Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam materi ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA kelas 10 semester 1 atau PASE tahun pelajaran 2024-2025 oleh saya sendiri Anhar Batra Syawal dari SMA Negeri 4 Pangkep. Materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu pada bab 1, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Peserta didik mampu menghafal dan fasih dan lancar atas ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Berikutnya, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Berikutnya, peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam bentuk penelitian. A. Kompetisi dalam kebaikan. Dalil tentang kompetisi dalam kebaikan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Terjemahan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Selanjutnya, isi kandungan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran dengan kebenaran yang mutlak. 2. Kitab suci Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Nah, kita lanjut ke pengertian kompetisi dalam kebaikan. Apa itu kompetisi dalam kebaikan? Di sini, kompetisi dalam kebaikan diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa hal ini disebut dengan fastabiqul khairat. Kaitannya dengan ibadah atau hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dilakukan dengan sholat berjamaah tepat waktu dan membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian kaitannya dengan muamalah atau perbuatan kita kepada
sesama manusia, yaitu membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, kemudian ikut bergotong royong dan menyantuni anak yatim. Nah, selanjutnya, apa hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkompetisi dalam kebaikan? Yang pertama, memegang teguh syariat Islam. Yang kedua, dilakukan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tidak boleh menunda-nunda kebaikan. Selanjutnya, manfaat kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, menjadikan waktu lebih bermanfaat dan energi tersalurkan untuk kegiatan positif. Yang kedua, dapat saling memotivasi dan membentuk lingkungan yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. Yang ketiga, mendorong untuk menjadi hamba yang beruntung. Ya, berikut ini cara menerapkan kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, selalu memaksakan diri untuk terbiasa berbuat baik sejak dini. Yang kedua, memperdalam pengetahuan tentang Islam. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang berjiwa fastabiqul khairat. Dan yang keempat, memahami manfaat berjiwa fastabiqul khairat. Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa kompetisi dalam kebaikan adalah dorongan positif untuk saling berlomba melakukan perbuatan baik demi manfaat bersama. Dalam perspektif ini, kompetisi tidak dilandasi oleh rasa iri atau keinginan untuk menjatuhkan, tetapi bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri dan orang lain. Semangat berlomba-lomba dalam kebaikan menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh motivasi, dan saling mendukung. Dengan demikian, kompetisi dalam kebaikan tidak hanya memperbaiki individu, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.